Perang lawan Iran, militer Israel ternyata lebih lemah dari Indonesia. Sederet fakta terkuak pasca serangan besar-besaran Iran ke sejumlah wilayah Israel. Salah satunya adalah kekuatan pasukan Zionis, yang ternyata tak lebih kuat dari Tentara Nasional Indonesia, TNI. Baca juga, babak ramal Perang Dunia III akan terjadi, gegara konflik Iran-Israel. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dan Angkatan Bersenjata Iran, Artes, memiliki kekuatan yang sekilas hampir setara. Advertisements militer Israel memiliki keunggulan dalam jumlah anggaran pertahanan yakni sebesar 24,4 miliar AS dolar atau setara dengan 385 triliun rupiah. Sementara, Iran hanya memiliki anggaran sebesar 9,9 miliar AS dolar atau 156 triliun rupiah. PM Israel merasakan ini akan tetapi, militer Iran memiliki jumlah personel yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Israel. Total pasukan aktif dan cadangan Iran mencapai 960.000 personel, sementara Israel hanya sebanyak 635.000 personel. Di sektor darat, militer Israel hanya unggul dalam jumlah tank tempur utama, MBT, karena punya 6.135 unit. Sementara Iran hanya memiliki 3.555 unit. Selebihnya, Iran unggul dalam jumlah artileri, hingga roket. Iran kalah kuat di sektor udara, khususnya dalam jumlah pesawat tempur, multiperan dan serang. Israel diperkuat oleh total 915 unit. Sementara Iran hanya punya 770 unit pesawat. Dalam data yang dikutip FIFA Militer dari Global Firepower, Iran berada di posisi ke-14 dunia dalam hal kekuatan militer dengan indeks 0,2269. Sementara, Israel berada 3 tingkat di bawahnya dengan indeks 0,2596. Ternyata, kekuatan militer kedua negara tersebut masih berada di bawah Indonesia. TNI berada di posisi ke-13 dunia sebagai pasukan terkuat dengan indeks kekuatan 0,2251. Indonesia memiliki anggaran jauh di atas Iran sebesar 25 miliar AS dolar, atau setara dengan 403 triliun rupiah, meskipun masih kalah dari jumlah dana militer Israel. Dari jumlah personel, TNI kalah dari Iran dan unggul dari Israel karena memiliki total personel aktif dan cadangan mencapai 800.000 orang. Sayangnya, militer Indonesia kalah telak dalam hal jumlah tank dan artileri di sektor darat jika dibanding Iran dan Israel. Sebab TNI hanya memiliki 235 unit tank dan 473 unit roket. Namun demikian, TNI memiliki keunggulan mutlak di sektor laut dengan jumlah total 333 unit aset. Menyerah dan tak kuat lagi, akhirnya 30 tentara Israel berbondong-bondong menolak perintah bersiap invasi Rafah, alasannya bikin mengejutkan.
Sekitar 30 tentara di Brigade Penerjun Payung Pasukan Cadangan Israel telah menolak perintah untuk mempersiapkan operasi militer di kota Rafah, Gaza Selatan. Mereka pun mengaku kapok karena sudah banyak hal yang mengerikan terjadi pada tentaranya. Sikap penolakan puluhan tentara Zionis itu diungkap media Israel Channel 12. Menurut laporan tersebut, 30 tentara itu dari Kompi Pasukan Terjun Payung Cadangan yang tergabung dalam Brigade Penerjun Payung Reguler menerima perintah untuk mempersiapkan operasi di Rafah. Dijelaskan juga bahwa puluhan tentara tersebut menolak perintah untuk bersiap dan memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak akan bergabung dengan unit mereka karena mereka tidak mampu lagi melakukan hal tersebut. Pejabat militer mengatakan mereka tidak akan memaksa personel cadangan untuk ikut serta dalam invasi dan menyatakan bahwa penolakan mereka untuk bergabung tidak akan menyebabkan kesenjangan operasional. Laporan itu juga menekankan bahwa hal itu telah menjadi indikasi yang jelas dari berkurangnya pasukan cadangan milik Israel karena berbulan-bulan telah berperang dan bahkan kalah menangkis banyak serangan dari pasukan Palestina hingga Iran. Seorang komandan militer Zionis mengatakan bahwa dia telah menerima puluhan surat dari tentaranya yang berisi pernyataan keengganan mereka untuk ikut serta dalam operasi militer di Rafah. Kekecewaan atas surat dan penolakan itu membuat para komandan dan jenderal Israel yang lain sedih. Komandan tersebut mengaku akan ikut serta dalam operasi militer di Rafah bukan karena dia menikmati perang, melainkan karena hal tersebut perlu untuk dilakukan. Ketika saudara-saudara saya diculik dan karena kami berada di tengah-tengah pendirian negara Israel, ungkapnya. Namun hal itu tidak dapat disetujui tentara IDF yang lain yang memilih untuk mundur.